Channel YouTube Asman Ikhtiar, dakwah, seni, dan bisnis. Klik subscribe, lonceng, like, dan komen. Asman Ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Iman yang sangat saya hormati dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 syarat amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama syaratnya adalah beriman. Sebanyak apapun amal soleh kita, kalau tidak beriman tidak akan diterima Allah. Segudang amal kita, bahkan mungkin amal kita ini begitu banyak, jutaan kali kita berinfak, jutaan kali kita zikir, jutaan kali kita puasa, jutaan kali mungkin kita menyantuni anak-anak yatim, tapi kalau syarat pertama ini tidak ada, maka amalan apapun tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat pertama adalah beriman. Allah nyatakan dalam Al-Quran surat Muhammad ayat yang ke-8 sampai ke-9, walladzina kafaru fatahsalahum wa adalla a'malahum. Ayat 9-nya ada kalimat fa'ahbato a'malahum. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir yang ini belakangan dipermasalahkan, katanya enggak boleh menyebut kafir ini, non muslim. Dari sejak zaman Belanda diterjemahkan kafir, dari sejak zaman dulu. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir kata Allah, fatahsallahum, kecelakaan bagi mereka. Celaka orang-orang kafir kata Allah, wa adalla a'malahum, dan sia-sia amal mereka. Sia-sia. Ayat 9-nya fa'ahbato a'malahum, maknanya sama, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang kedua, amal soleh kita, amal ibadah kita diterima Allah Rabbul Alamin jikalau ibadah kita ini benar, sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
wasallam. Benar ini standarnya, bukan benar kata kita. Standar kebenaran dalam hal ini bukan kebenaran kata guru kita. Bukanlah kebenaran kata orang yang jenggotnya panjang umpamanya, atau yang jubahnya besar. Tapi kebenaran standar di sini adalah mengikuti, mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai tidak kita ibadah ini dengan contoh Rasul, itu standar kebenarannya. Pecinya besar, tinggi, bukan itu. Retorikanya hebat, bukan itu. Standarnya adalah sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal sesuai dengan contohku, siapa yang beramal tidak sesuai dengan contohku, tidak sesuai dengan contoh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, fahuwa, maka amalan itu raddun, tertolak atau ditolak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beramal, apakah di wudu kita, takbir kita, sujud kita, ruku kita, i'tidal kita, tahiyat kita, atau amalan-amalan yang lain, standarnya contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang mengatakan benar itu satu, tapi kata saya bisa juga dua, bisa juga tiga, bisa empat. Contoh benar dalam sholat ada doa iftitah, itu bukan hanya satu, ada doa iftitah kedua, ketiga, keempat, ada contoh Nabi, dan ini adalah hadis-hadisnya sahih. Ada Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Sahih, benar. Mau pakai yang itu silakan. Ada Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya. Pakai yang ini boleh, sahih, silahkan, benar. Atau doa sujud, kita doa sujudnya subhana rabbiyal a'la, kata ahli hadis ini juga sahih. Ada subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, ada juga hadisnya. Ada subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, ini juga sahih, benar. Jadi kalau kita, kesalahan kita, nah ini dulu ada orang yang menyampaikan kepada kita kalau selain ini salah. Kalau bukan ini yang dibaca, itu bukan ahlu sunnah wal jamaah. Padahal yang disebut ahlu sunnah wal jamaah yang mengikuti, mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau doa yang mana saja asal memang itu kuat hadisnya, kuat, sahih, silahkan pilih. Bahkan kalau bisa kita hafal semua. Mungkin di sholat taraweh kita baca doa iftitah yang satu, sholat duha kita baca iftitah yang lain, di sholat wajib kita baca iftitah yang lain lagi. Karena Nabi mencontohkan banyak doa-doa yang dicontohkan oleh beliau. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Tapi kalau kita ibadah membuat sendiri, itu yang tidak boleh. Sudah jelas dicontohkan dan sepakat para alim ulama, sepakat para sahabat, bahwa kita dalam sholat itu kiblatnya atau menghadapnya kepada Ka'bah.
Saya robah, Ka'bah kan jauh, saya akan sholatnya ini menghadap masjid terbesar di Indonesia, saya menghadap Istiqlal. Jelas tidak boleh, karena ada istilah dalam ilmu tauhid, tauhidul wijhah. Ada orang yang menyerang kita, katanya bohong umat Islam itu menyembah Allah, bohong umat Islam itu menyembah Tuhan yang satu. Buktinya umat Islam katanya menyembah Ka'bah. Mana buktinya? Semua umat Islam di dunia menghadap Ka'bah. Berarti dia bukan hanya menyembah Allah, menyembah Ka'bah juga. Padahal dalam Islam ada istilah tauhidul wijhah, bukan menyembah Ka'bah, tapi disatukan arahnya. Tauhidul wijhah, disamakan arahnya kemana? Ke Ka'bah. Dan sebelum Ka'bah ada ke Masjidil Aqsa dulu, tapi setelah itu diganti ke Ka'bah. Ada yang disebut tauhidul harakah, disamakan gerakannya. Kalau Nabi mencontohkan takbir sambil mengangkat tangan, Allahu Akbar, maka kita pun ikuti tauhidul wijhah, tauhidul harakah, gerakannya sama, Allahu Akbar. Tidak boleh kita mengganti, takbiratul ihram saya tidak mau mengangkat tangan, saya akan angkat kaki. Tidak bisa. Bisa nggak Pak? Mengangkat kaki dua-duanya nggak bisa. Satu saja diangkat, tidak bisa juga. Tidak boleh. Nabi mencontohkan tauhidul harakah, disamakan gerakannya. Kalau Nabi mencontohkan rukunya lurus, tidak begini, tidak nonggak juga, maka kita ikutin gerakannya sama, apa yang dicontohkan Nabi, lurus. Saya mau sekalian olahraga, rukunya tangannya sampai ke tanah, sampai ke karpet, ada Pak. Ini tulang-tulang ini bisa lebih enak, dari sisi kesehatan lebih baik katanya. Itu tidak dicontohkan. Yang hadis yang sahih contohnya ternyata lurus, tangannya megang dengkul kita, bukan megang tanah atau megang karpet. Sekarang ada buku, saya belum dapat, tapi ini katanya ada buku. Buku itu sholat dan kesehatan. Itu buku tidak peduli dengan hadis-hadis yang sahih yang dicontohkan Nabi. Yang jelas kata pengarangnya ini lebih baik. Kayak tadi, kalau memang dari sisi kesehatan kata dia itu lebih baik tangannya sampai ke tanah. Padahal sekali lagi syarat yang kedua amal soleh kita akan diterima oleh Allah, syaratnya ittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah nyatakan dalam Al-Quran surat yang ketiga, surah Ali Imran ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Begitu indah ayat ini. Qul, katakan Muhammad kepada umatmu, katakan. Ayat ini khitabnya ditujukan kepada Nabi Muhammad. Katakan, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu semua mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Ikutilah Nabi Muhammad, ittiba ila Rasul, mengikuti contoh Rasul. Maka jaminan Allah ada dua dalam ayat ini. Kalau kita mengikuti mencontoh Rasul, yang pertama Allah nyatakan yuhibbukumullah, Allah akan cinta dan sayang kepadamu. Masya Allah, Allah akan mencintai, menyayangi kita.
Saya waktu sekolah disayang oleh dosen, waktu kuliah nikmat, bahagia. Waktu SD ada guru yang menyayangi, bahagia. Orang tua ternyata sejak lahir sampai segede ini disayang, dicinta sama orang tua, itu bahagia. Kata Allah, bukan lagi makhluk yang akan mencintai dan menyayangi, bukan lagi manusia, bukan bapak, bukan ibu, bukan guru, tapi Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mencintai dan menyayangi kepada kita, asal syaratnya mengikuti mencontoh Rasul. Dan jaminanku yang kedua, kata Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum. Masya Allah, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Syaratnya kembali mengikuti mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, syarat amal soleh diterima Allah Subhanahu wa ta'ala jika kita laksanakan dengan ikhlas. Al-Fadail bin Iyad mengatakan ada dua syarat, yang pertama benar, yang kedua ikhlas. Amal itu juga bisa kita laksanakan dengan ikhlas, tapi tidak benar, tidak akan diterima Allah. Benar amal itu kita laksanakan sesuai dengan contoh Rasul, tapi tidak ikhlas, itu pun tidak akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita dibina menjadi hamba-hamba Allah yang ikhlas, sehingga ibadah kita ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf kalau ada kehilapan dan kesalahan. Ada Allah wa iyyakum ajmain. Bila hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi